Semangat pagi! Hari ini saya memiliki hal yang ingin saya bagikan dengan Anda. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Ini terjadi minggu yang lalu. Saya melakukan rutinitas seperti biasa di dapur, yaitu memasak makanan. Hal yang setiap hari saya lakukan. Tapi kali ini ada yang berbeda, yaitu suasana hati saya sementara kesal akan sesuatu hal kepada seseorang. Jadi sambil masak itu pikiran saya itu berpikir hal-hal yang membuat saya kesal. Kenapa seperti ini? Kenapa ini terjadi sama saya? Kan bukan salah saya. Terus hal-hal itu berjalan di pikiran saya. Jadi sementara saya mengiris kentang, saya panaskan minyak, saya goreng kentang tersebut. Sambil saya aduk-aduk, karena menggoreng kentang ini cukup lama, jadi saya berpikir, oke, sambil menunggu kentangnya matang, saya akan mengiris buncis. Jadi buncisnya sudah saya bersihkan sambil saya iris. Sambil saya iris, kembali pikiran saya melayang kemana-mana. Tidak terasa, semua buncis saya sudah selesai teriris, saya pun mengambil bawang merah untuk saya kupas. Sambil saya kupas bawang merah, saya mencium wangi yang tidak mengenakan. Lalu otak saya mulai sadar, itu nes bau gosong. Saya cepat-cepat lihat, ternyata kentang yang tadinya saya goreng itu sudah berubah warna menjadi warna hitam pinggirannya. Tengahnya sih masih kuning-kuning biasa, tapi pinggirannya sudah hitam. Dan wangi di ruangan dapur itu sudah dapat dipastikan, itu bau gosong. Tadinya muka saya kan cemberut karena sambil memikirkan hal-hal yang membuat hati kesal. Seketika itu juga saya tertawa. Itu karena saya seperti ngomong sama diri sendiri, itulah. Jangan kesal dan memikirkan hal-hal yang jelek sementara masak. Dengan sedih hati, saya mengambil wajan, saya mengeluarkan potongan-potongan kentang yang sudah gosong, saya buang ke halaman belakang. Di situ saya sempat berdiam sejenak. Sudah, kalau masak ya masak. Nanti setelah masak baru kamu pikirkan lagi hal yang membuat kamu kesal itu dan carilah solusinya. Dengan berat hati saya mengambil lagi kentang yang masih tersedia, saya kupas lagi, saya iris lagi, dan saya goreng lagi. Untuk saat ini, saya betul-betul memusatkan perhatian saya pada masakan saya, khususnya kentang yang sementara saya goreng ini. Jangan sampai terulang lagi jadi gosong. Jadi tidak lagi saya tinggalkan kentang goreng ini, saya tunggu sampai dia matang, baru saya lanjutkan sayur-sayur yang lain. Saya pun belajar di sini bahwa Tuhan sementara menegur saya lewat kentang yang gosong tadi. Janganlah saya terus memendam rasa kesal. Karena firman Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Bahkan Petrus pun bertanya kepada Tuhan, sampai berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan menjawab, 70 kali 7 kali. Artinya, seterusnya lah mengampuni. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya pun meminta maaf kepada Tuhan, saya tahu saya salah, saya harus mendidik lagi tabiat saya supaya mudah mengampuni orang lain. Dan firman Tuhan juga mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah sampai matahari terbenam. Ada ayatnya yang akan saya nyanyikan yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27. Seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Inilah yang saya syukuri, Tuhan terus menegur saya di setiap saya salah. Kiranya Anda pun memiliki hal yang dapat Anda syukuri, mulailah dari hal-hal yang sederhana
yaitu hal-hal yang kecil. Baik, judul bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 7 Mei ialah Dalam Belajar Alkitab. Ayat intinya tertulis di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mari kita dengarkan penjelasannya. Setelah Yusuf dan Maria mencari Dia, Kristus, 3 hari lamanya, mereka mendapati Dia di bait suci, duduk di tengah-tengah para doktor, baik untuk mendengar mereka maupun mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Maka semua yang mendengar Dia merasa heran akan pengertian dan jawabannya. Ia mengajukan pertanyaannya dengan sifat-sifat menarik yang memesonakan orang-orang alim itu. Ibunya tak dapat berbuat apa-apa selain mencamkan perkataannya. Rohnya, penurutannya yang sukarela kepada semua perintahnya. Tidaklah benar mengatakan, seperti yang telah dikatakan oleh banyak penulis, bahwa Kristus sama seperti semua anak-anak adanya. Ia tidak sama seperti semua anak-anak. Banyak anak-anak yang salah jalan dan salah urus. Tetapi Yusuf dan teristimewa Maria selalu mengingat Bapa Ilahi anak mereka. Yesus diajar sesuai dengan sifat misinya yang suci. Kecenderungannya kepada kebenaran merupakan kegembiraan konstan bagi orang tuanya. Pengetahuannya yang mendalam tentang Alkitab menunjukkan betapa rajin ia menyelidiki firman Allah pada masa usianya yang masih muda itu. Kristus membukakan Alkitab kepada murid-muridnya, mulai dari Musa dan nabi-nabi, serta mengajar mereka dalam segala hal tentang dirinya, dan juga menjelaskan kepada mereka nubuatan-nubuatan. Ia menunjuk kepada Alkitab sebagai otoritas yang tak dapat dibantah, dan kita pun harus berbuat demikian juga. Setiap anak boleh mendapat pengetahuan sama seperti yang Yesus perbuat. Ketika kita berusaha mengenal Bapa kita yang di surga oleh firman-Nya, malaikat-malaikat akan datang dekat. Pikiran kita akan dikuatkan, tabiat kita ditinggikan dan dihaluskan. Seperti Kristus, haruslah kita dapat menghadapi musuh pada masa pencobaan dengan ada tertulis. Aplikasinya bagi kita hari ini kembali diingatkan agar kita memiliki waktu yang cukup lebih banyak di masa akhir zaman ini untuk mempelajari mendalami firman Tuhan. Sehingga kita pun akan mendapatkan hikmat kuasa dari surga untuk boleh membagikannya kepada orang lain yang belum mengetahui tentang kebenaran Alkitab. Dan kita harus mengikuti perintah Tuhan untuk melakukan pemuritan seperti amanat agung Tuhan. Ketika ia terangkat ke surga, ia berfirman dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, yaitu, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Mari kita lakukan pemuritan hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya pun mengajak kita, terus-teruslah kita untuk berdoa. Jika Anda memiliki banyak kesulitan, banyak pergumulan, ceritakanlah semuanya secara detail kepada Tuhan. Karena kalau kita menceritakannya kepada manusia, tidak selamanya manusia itu akan berempati kepada kita secara tulus. Tapi Tuhan yang kita sembah merupakan Allah yang Maha Tahu, Maha Pengasih, yang akan memberikan jawaban kepada kita yang terbaik. Jika ada di antara Anda yang juga ingin didoakan, tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya. Baiklah, terima kasih banyak. Esok hari, mari kita lanjutkan pelajaran renungan pagi kita selanjutnya. Sampai jumpa, kita akan bertemu lagi esok. Jagalah kesehatan kita. Dan kiranya Tuhan akan terus menuntun kita di dalam kebenarannya. Amin.